Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Baek6 melaporkan BTS dan Justin Bieber merilis lagu kolaborasi. Menurut laporan eksklusif dari outlet media berita terkenal Baek6, BTS dan Justin Bieber akan berkolaborasi bersama dalam lagu yang akan datang. Baek6 melaporkan bahwa sumber eksklusif mengungkapkan kolaborasi BTS dan Justin Bieber saat ini sedang dikerjakan. Kemungkinan sebagai bagian dari repackage mewah dari album terbaru Justin Bieber. Mereka meluangkan waktu untuk melakukannya dan akan memastikan dirilis dengan benar, kata sumber orang dalam. Banyak yang berspekulasi bahwa kolaborasi dapat dilakukan setelah perusahaan investasi Amerika Serikat Hitachi Holdings bergabung dengan Hype Amerika awal tahun ini. Dimiliki oleh Scooter Braun, Hitachi Holdings adalah perusahaan induk dari SB Project, agensi bakat Braun yang mengelola Justin Bieber serta Ariana Grande, Demi Lovato, dan lainnya. Tak lama setelah kemitraan baru dikonfirmasi, BTS mengirimkan pesan selamat datang kepada Justin Bieber dan artis SB Holdings lainnya. Berita bagus yang membuat kita semua terkagum-kagum. Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin. Tim di balik ini dan begitu banyak artis luar biasa telah bergabung dengan Hype, kata RM. Kemudian beberapa hari yang lalu, sebuah akun media sosial bernama Duxmoy membagikan sebuah Instagram story yang menyatakan kolaborasi BTS adalah Justin Bieber, tapi kamu tidak mendengarnya dari saya. Duxmoy adalah akun gosip anonim yang dikenal karena berbagi berbagai rumor budaya pop, blind item, penampakan selebriti, dan banyak lagi. BTS dan Justin Bieber juga secara terbuka mendukung dan menyemangati satu sama lain beberapa kali di masa lalu. Kembali pada Januari tahun lalu, Jungkook membagikan lagu Yummy di Twitter dengan jempol dan emoji hati yang kemudian Justin Bieber berterima kasih padanya. Terima kasih teman, tulis Justin Bieber. Beberapa bulan kemudian, Justin Bieber membagikan video dirinya melakukan sinkronisasi bibir ke klip audio nyanyian penggemar BTS di Instagram. Dan ini bukan pertama kalinya kolaborasi kedua artis dirumorkan. Kembali pada tahun 2018 ketika Scooter Braun mengumumkan dia akan mengembangkan film K-pop dengan Fox. Penggemar mulai berspekulasi bahwa kolaborasi BTS dan Justin Bieber mungkin sedang direncanakan. Rumor yang sama muncul lagi September 2019 ketika Justin Bieber men-tweet pesan selamat ulang tahun ke Jungkook menambahkan mereka belum siap. Selamat ulang tahun Jungkook, #Jungkook. Mereka belum siap, sekarang lihat tweet ini menjadi gila, kata Justin Bieber. Selain itu, Jungkook juga menyebut Justin Bieber sebagai salah satu artis musik barat yang ia kagumi dalam wawancara tahun 2017 dengan Ozzy. Sementara Bieber menyatakan, jika ada yang tahu bagaimana membuat sejarah, itu BTS. Dalam sulis suara E-News tahun lalu. Pada akhirnya, belum ada yang dikonfirmasi, tetapi penggemar harus tetap memperhatikan kemungkinan pengumuman dalam beberapa minggu mendatang. Yang kedua, Forbes memberi label pembubaran IZ*ONE sebagai kehilangan hebat pertama K-pop pada tahun 2021. Setelah debut pada Oktober 2018 dan merilis banyak lagu hits, penggemar di seluruh dunia sedih melihat IZ*ONE resmi bubar, dan menurut Forbes, pembubaran mereka menandai kerugian besar pertama K-pop di tahun 2021. Kontributor Forbes menyebutkan pembubaran besar pertama mereka tahun ini di industri, dan dia tidak salah jika penggemar melakukan crowdfunding lebih dari $1 juta untuk meluncurkan kembali grup adalah indikatornya. Setelah disatukan pada tahun 2018 di acara kompetisi realitas Produce 48, grup beranggotakan 12 orang IZ*ONE ini kemudian menghasilkan beberapa lagu yang memuncaki tangga lagu dalam 2,5 tahun berikutnya. Album pertama, Color Is, berada di peringkat kedua di tangga album gaun Korea Selatan dan ke-9 di tangga lagu album dunia Billboard dengan lagu utama mereka La Vie en Rose. Memuncak di nomor 6 di tangga lagu digital dunia. Album-album berikutnya juga berhasil dengan sangat baik dengan album terbaru dan keempat, One Reeler, memulai debutnya sebagai nomor 1 di gaun album chart Korea Selatan. Ketidakhadiran mereka dari industri sebagai grup pasti akan terlewatkan, tetapi setiap anggota memiliki rencana sendiri untuk maju dan penggemar akan terus mendukung mereka. Yang ketiga, Choi Jong-hoon menangis saat dia berdiri sebagai saksi dalam uji coba Burning Sun Seungri. Pada 29 April, mantan anggota FT Island Jong-hoon hadir sebagai saksi di persidangan Burning Sun terbaru Seungri.
Choi Jong-hun yang merupakan salah satu anggota ruang obrolan Molka, kamera tersembunyi terkenal Burning Sun, bersaksi sebagai saksi terkait kasus penyerangan terkait geng Seungri. Sebelumnya, Seungri dituduh memiliki afiliasi geng setelah rekaman CCTV ditampilkan sebagai bukti dalam salah satu persidangan. Menurut rekaman tersebut, anggota geng yang diduga muncul ke sebuah klub atas panggilan Seungri menyusul pertengkaran yang terjadi di ruang VIP Seungri. Mantan anggota kelompok laki-laki ini dituduh tidak hanya berafiliasi dengan geng, tetapi juga karena menghasut serangan yang diperburuk dengan memanfaatkan anggota geng tersebut. Choi Jong-hun dibawa ke depan selama persidangan pada 29 April untuk bersaksi sebagai saksi atas insiden tersebut. Choi Jong-hun hadir di lokasi pertengkaran dan sebelumnya telah diinterogasi oleh polisi. Selama interogasi awal, Choi Jong-hun menyebut orang-orang yang terlibat dalam pertengkaran itu sebagai gangster, tetapi selama persidangan 29 April, dia menyangkal pernyataan sebelumnya dengan mengklaim bahwa itu semua asumsinya sendiri. Meskipun benar bahwa mereka berdua memanggil seseorang, Seungri dan Yoo In-sok tidak pernah menggunakan istilah gangster. Ketika mereka berbagi bahwa mereka akan memanggil seseorang, saya hanya menganggap gangster sendiri. Selama interogasi awal saya, polisi juga menggunakan istilah gangster, itulah sebabnya saya menggunakan istilah itu, kata Choi Jong-hun. Mantan FT Island itu juga berbagi bahwa selama interogasi pertamanya, polisi telah memberitahunya bahwa anggota geng hadir di lokasi pertengkaran yang menurut Choi Jong-hun dia tidak ingat. Polisi memberitahu saya bahwa ada anggota geng di tempat kejadian, tetapi saya tidak mengetahui keberadaan mereka. Saya akan ingat jika gangster muncul, tetapi saya tidak ingat mereka ada di sana karena itu hanya pesta minum biasa, kata Choi Jong-hun. Apa yang diklaim Choi Jong-hun sebagai asumsi pribadi diubah menjadi bukti faktual dalam catatan resmi polisi. Karena hal ini dilaporkan bahwa selama pernyataan saksi penutupnya, Choi Jong-hun menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf yang terdalam pada Seungri. Interogasi itu memakan waktu lebih dari 12 jam dan saya hanya ingin diselesaikan secepat mungkin. Saya ingin menghindarinya. Saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak membuat asumsi gangster itu setelah semuanya berakhir dan saya sangat menyesalinya. Saya tidak memeriksa catatan secara keseluruhan pada saat itu karena saya ingin interogasi selesai dengan cepat. Saya minta maaf ini semua terjadi pada terdakwa Seungri, kata Choi Jong-hun. Choi Jong-hun saat ini menjalani hukuman penjara 2 tahun karena keterlibatan dalam pelecehan yang dilakukan 5 orang lainnya termasuk Jong Jun-young. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.